Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Ini ditulis oleh Bapak Cahya Budi Mulya Eskom. Peta konsep materinya, yaitu yang pertama, berpikir komputasional itu yang pertama. Nanti kita akan bahas proposisi, kemudian negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan inferensi, deduktif, induktif dan abduktif, bilangan desimal, binar dan heksadesimal, pemecahan masalah atau problem solving, assessment, kemudian refleksi, serta pengayaan. Oke. Persepsi dulu, apa sih itu yang namanya berpikir komputasional atau computational thinking? Itu merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer dan informatika. Berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Karakteristik berpikir komputasional yang pertama, berdasarkan konsep. Informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. 3. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. 4. Memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Sebuah ide dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang. 7. Menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Dan 8. Informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Kita akan bahas proposi. Apa sih proposi? Proposi merupakan suatu kalimat pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat, tetapi tidak keduanya. Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran, yaitu merupakan nilai benar atau salah dari suatu pernyataan dengan nilai kebenaran tergantung pada realitas. Oke. Kita ke contoh proposisi. SMKN 1 Haurwangi berada di Jalan Citarum Lama. Apakah ini merupakan proposisi? Oke. Betul. Karena merupakan kalimat pernyataan dan mengandung nilai kebenaran. Yang mana mengandung nilai kebenarannya? Ya, nilai kebenaran pada kalimat tersebut adalah bahwa SMKN 1 Haurwangi berada di Citarum Lama. 3 tambah 2 sama dengan 5. Apakah merupakan proposisi? Betul, karena mengandung nilai kebenaran. Di mana mengandung nilai kebenarannya? Ya,
3 tambah 2 itu sama dengan 5. Maka itu merupakan sebuah proposisi. Contoh yang selanjutnya adalah 3 kali 2 sama dengan 5. Apakah merupakan proposisi? Betul, karena merupakan kalimat pernyataan dan mengandung nilai kebenaran, yaitu salah. Maksudnya apa? Ya 3 kali 2 sama dengan 5. Itu kebenarannya adalah dia itu salah. Selanjutnya, angka 8 adalah angka keberuntungan. Apakah ini proposisi? Bukan, karena tidak dapat dipastikan kebenarannya 8 ini apakah memang nilai beruntung atau nggak beruntung, kan kita nggak tahu. Masuk ke ruang, apakah merupakan proposisi? Bukan, karena proposisi bukan kalimat perintah tapi pernyataan. Y lebih besar dari 5. Apakah merupakan proposisi? Bukan, karena kita tidak tahu Y bernilai berapa, sehingga tidak tahu itu benar atau salah. Nah, proposisi itu tidak mengandung perdebatan, jadi sudah pasti dia benar atau dia salah. Bukan merupakan kalimat perintah dan bukan juga merupakan kalimat tanya. Cara menuliskan kalimat sebagai proposisi, contoh ada kalimat hati saya senang walaupun tak punya uang. Jika ditulis dalam proposisi sederhana bisa jadi 2, hati saya senang, yang kedua saya tidak punya uang. Sedangkan jika ditulis dalam proposisi majemuk, hati saya senang dan saya tidak punya uang. Nah, terdapat 2 jenis proposisi, yang tadi proposisi sederhana, yaitu proposisi yang tidak ada mengandung kata penghubung seperti dan, atau, dan sebagainya. Sedangkan proposisi majemuk yaitu proposisi yang terdapat atau terdiri atas 1 atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Seperti tadi, hati saya senang dan saya tidak punya uang, itu adalah merupakan proposisi majemuk. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.